Nah, ini dia orangnya. Nak Rudi. Iya Bu Ida. Ada apa Bu? Enggak, ini loh. Saya lagi ceritain kamu ke ibu-ibu yang lain. Cerita apa Bu? Jadi nggak enak saya. Cerita soal betapa beruntungnya desa kita punya bendahara kayak kamu. Iya Ruth, kami jadi tenang sekarang. Biasa aja Bu. Kan memang udah tugas saya. Beda, Nak. Zaman sekarang cari orang jujur itu kayak cari jarum di tumpukan jerami. Betul, yang pinter banyak. Tapi yang lurus kayak kamu ini langka. Terima kasih ya Ibu. Saya masih banyak kurangnya kok. Kurang apa? Kamu mah rajin, ibadahnya kencang, gak suka aneh-aneh. Pokoknya uang warga aman lah kalau di tangan Rudi. Aman banget, saya berani jamin gak bakal kurang 1 rupiah pun. Insya Allah Bu, saya jaga baik-baik amanah ini. Harus itu. Pokoknya jangan sampai berubah ya, Ruth. Siap Bu Ida, saya nggak akan berani macam-macam. Kami pegang omonganmu ya Ruth. Saya permisi dulu mau taruh berkas ini ya. Iya, lanjut kerjamu, Nak. Calon pemimpin masa depan ini mah. Dengarkan tadi, Bu Ida kalau sudah puji orang setinggi langit. Iya Pak, jadi makin grogi saya. Gak usah grogi, yang penting fokus kerjamu lurus. Siap Pak RT, saya usahakan yang terbaik. Jabatan bendahara ini panas, Ruth. Banyak yang pengen, tapi sedikit yang tahan godaan. Saya yang jamin kamu keluarga. Saya bilang Rudi ini orangnya jujur dan takut dosa. Iya Pak, saya paham. Terima kasih sudah percaya sama saya Pak. Ingat, Ruth, setan itu masuk lewat celah kecil, bukan langsung besar. Maksud Bapak? Kadang kita merasa butuh uang cepat, tapi terus kepikiran pinjam uang kas sebentar. Itu awal kehancuran. Wah, ya nggak berani saya kalau itu Pak. Nauzubillah. Bagus, kalau ada masalah pribadi atau butuh apa-apa, ngomong ke saya ya. Jangan diam-diam. Pasti Pak, saya bakal terbuka sama Bapak. Ya sudah, berkas pembangunan jalan sudah kamu bawa. Sudah Pak, ini di dalam tas. Nanti sore ke rumah saya ya. Kita cek bareng-bareng anggarannya. Siap Pak, jam 4 saya meluncur ke sana Pak. Oke, jaga amanah ya Ruth. Siap Pak RT, mari. Woi, Pak Bendahara, masih zaman lembur pakai buku gitu? Pakai laptop dong. Bran, iya nih, ngerapihin laporan warga. Kenapa? Kaku banget hidupmu. Sini, lihat dulu. Ini nih hiburan orang kota. Apaan tuh? Kayak mainan bocah. Mainan bocah matamu. Lihat nih saldo gua. Barusan narik 2 juta. 2 juta? Main apaan lu? Ini namanya investasi masa depan, Rod. Cuma modal 100.000 tadi. Alah, judi itu mah. Slot kan? Istilahnya aja yang seram. Padahal mah cuma main tebak-tebakan berhadiah. Enggak, Bran. Haram. Nggak jelas juga. Pak RT baru aja pesen. Duh, bawa PRT lagi. Gue nggak nyuruh lu korupsi, Rod. Gue cuma ngasih tahu cara dapat duit rokok. Tapi kalau kalah gimana? Ya, itu namanya belum beruntung. Tapi lihat gue, seringnya naik kan. Nih, cobain. Pakai akun gue dulu. Klik yang tombol emas itu. Beneran gak apa-apa ya? Udah, gas aja. Jangan penakut gitu. Loh, Bran, ini apa? Wih, gila lu. Baru sekali pencet, langsung dapat 1 juta. Tangan lu emang tangan hoki, Rod. Sayang banget kalau nggak dimanfaatin. 1 juta? Serius? Cuma sekali klik? Berarti ini duit beneran ya? Beneran lah. Bisa ditarik ke rekening sekarang juga. Gimana? Masih bilang haram? Gampang banget ya? Makanya, bikin akun sendiri. Daripada cuma ngitungin duit warga yang nggak bisa lu sentuh, mending cari duit sampingan di sini. Ajarin caranya, Bran. Sedikit aja buat tambah-tambah. Nah, gitu dong. Sini, gue settingin. Ayo, sekali lagi. Turunin petirnya. Sial,
Habis lagi. Tanggung, Rod. Putaran berikutnya pasti pecah. Isi saldo dulu lagi. Duit dari mana, Bran? Tabungan gue udah ludes. Pakai otak dong. Lu kan pegang kunci kas. Pinjam dulu 1 juta. Ntar balik modal lu balikin lagi. Gak bakal ada yang tahu. Gila lu. Itu uang warga, Bran. Ya elah. Cuma pinjam sejam 2 jam doang. Masa gak berani? Daripada modal lu yang hilang gak balik. Jangan, Rod. Ingat Pak RT. Ingat Bu Ida. Aduh, cuma 1 juta. Besok pagi gue balikin sebelum warga bangun. Maafin gue Pak RT. Cuma sebentar kok. Cuma sebentar. Nak Rudi, mana uang semetnya? Tukang sudah nunggu dari tadi. Itu Bu Ida. Tadi saya ke bank, tapi... Tapi apa? Jangan bilang tutup, ini hari kerja. Bukan tutup, Bu. Tapi sistemnya lagi down. Katanya pusat lagi perbaikan. Loh, tadi saya lewat ATM lancar-lancar aja tuh. Mungkin kalau buat penadikan jumlah besar beda sistemnya, Bu. Duh, Ruth, anak-anak Karang Taruna juga belum makan tuh. Masa kerja bakti nggak ada gorengannya? Sabar ya, Bu. Pak, saya usahakan siang nanti cair. Ada kendala apa, Ruth? Kok Bu Ida marah-marah? Hanya masalah teknis di bank, Pak. Sedang saya urus. Bank mana? Biar saya bantu telepon kepalanya. Saya ada kenalan di sana. Nggak usah, Pak. Nanti malah makin repot. Ini saya lagi nunggu telepon balik dari CS-nya. Ruth, kamu nggak lagi bohong kan? Ya ampun, Pak RT. Masa saya bohong soal uang warga? Bapak kan tahu saya gimana. Saya harap begitu. Ingat, warga sudah capek kerja. Jangan sampai mereka merasa dikerjain. Iya, Pak. Beres. Siang nanti pasti beres. Gue harus menang siang ini. Kalau enggak, tamat dah riwayat gue. Gimana? Cair, Ruth? Hancur, Bran. Sisa uang kas yang gue ambil tadi pagi, ludes semua. Gila lu, kurang beruntung banget. Tapi tanggung itu, Ruth. Algoritmanya lagi mau pecah itu. Pecah gimana? Gue nggak punya apa-apa lagi. Bu Ida sama PRT udah mulai nanya-nanya. Makanya, jangan tanggung-tanggung. Lu butuh modal gede buat bom balik, supaya semua duit lu balik. Pakai apa? Uang desa tinggal sisanya banget. Gak mungkin gue sikat lagi. Sikat aja semua. Ntar kalau menang, lu balikin utuh. Kalau soal warga, tinggal lu kasih bonus gorengan doang. Beres kan? Kalau kalah lagi gimana, Bran? Gua bisa mati. Ini orangnya, Bang. Rudi, bendahara desa yang gue ceritain. Oh, ini yang katanya butuh modal cepat. Iya, Bang. Saya butuh 5 juta. Penting banget. Boleh, saya kasih. Tapi syaratnya berat. Apa itu, Bang? Bunga 30%. Bayar minggu depan. Kalau telat sehari, saya samperin ke rumah kamu. 30%? Banyak banget, Bang. Ingat, uang saya bukan uang zakat ya. Kalau kamu butuh, saya ada. Kalau kamu nggak bayar, bukan cuma uang yang saya ambil, tapi nyawa kamu juga bisa. Gimana? Oke, Bang. Saya ambil. Ayolah, please. Kali ini aja. Brengsek. Habis semuanya, Bran. 5 juta dalam 10 menit. Waduh, kacau lu, Ruth. Tangan lu emang lagi busuk. Lu yang nyuruh gue, Bran. Sekarang gimana gue bayar Bang Jarot? Ya, itu urusan lu lah. Gue kan cuma ngasih saran. Gue cabut dulu ya. Ntar kalau Bang Jarot nanya, gue bilang gak tahu apa-apa dah. Bran, jangan tinggalin gue, Bran. Mati gue. Kali ini bener mati gue. Pak RT, ini gak bisa didiemin. Semen belum dibayar, tukang-tukang pada pulang semua. Sabar Bu Ida. Rudi bilang banknya lagi bermasalah. Bu Ida, jangan asal bicara. Fitnah itu kejam, Bu. Fitnah gimana? Tadi saya lihat Rudi dibonceng Amran ke pasar bawah. Kita semua tahu Amran itu tukang judi. Ayo kita samperin ke rumahnya sekarang. Oke, tenang Bu. Kita panggil saksi lain.
Kalau Rudi memang macam-macam, saya sendiri yang akan serahkan dia ke polisi. Rudi, keluar kamu! Jangan jadi pengecut! Mana uang kami? Rudi, buka pintunya, Rud. Atau kami dobrak nih. Ampun. Aduh, gua harus gimana nih? Oi, Dek. Anak buah saya udah di depan gang rumah kamu itu. Kalau kamu nggak keluar bawa duitnya sekarang, jangan harap kamu bisa hidup. Bang, tolong bang, kasih saya waktu 1 hari lagi. Nggak ada waktu lagi. Mati kamu sekarang. Rudi, buka Rud. Kita bicara baik-baik sebelum warga makin emosi. Gua nggak bisa. Gua malu. Gua mending mati daripada digebukin warga. Kenapa gue sebodoh ini ya? Bu Ida, Pak RT, maafin Rudi. Teman, amanah, semuanya hancur gara-gara layar sialan ini. Maafin Rudi, Pak. Mak. Ya Allah, Nak Rudi. Kenapa harus begini jadinya? Saya salah. Saya terlalu percaya sama Rudi. Sampai nggak sadar kalau dia orang yang bermasalah. Duh, tumben bener jam segini udah dandan rapi, Les. Mau kondangan kemana? Bu Ratna. Enggak, Bu. Ini saya baru dapat seragam. Besok masuk kerja di dapur MBG. Itu loh program makan bergizi gratis. Hah? Kerja di situ? Kamu jadi apa? Tukang cuci piring? Ya ampun, Bu. Jadi asisten masak. Lumayan, gajinya tetap. Terus deket dari rumah juga. Lah, kok bisa mereka nerima kamu? Memangnya kamu bisa masak apa? Sayur bening sama sambal terasi doang? Ya, alhamdulillah waktu tes kemarin saya lolos, Bu. Halah, paling keberuntungan doang itu mah. Harusnya yang kerja di tempat bergengsi gitu ya orang kaya saya. Masakannya kan kelas restoran. Semua orang juga tahu. Iya sih, masakan Bu Ratna memang mantap. Nah, makanya Las, kamu kan baru. Pasti butuh orang hebat yang dampingi kamu di sana. Kenalin saya ke manajermu besok. Aduh, gimana ya, Bu? Tapi kan kuotanya sudah penuh. Itu mah alasan kamu aja biar kerja sendiri kan? Bilang ke manajermu, ada master chef desa kita yang turun tangan. Kalau saya masuk, posisi kamu juga aman, Las. Gak bakal ada yang berani nindas kamu. Tapi saya gak enak sama Pak Bambang, Bu. Gak enak atau pelit info? Pokoknya besok saya ikut kamu ke kantor. Titik, gak pakai tapi-tapian. Awas ya kalau kamu berangkat diam-diam. Iya, Bu. Besok jam 8 pagi ya. Jadi, Ibu Ratna ini temannya Lestari ya? Katanya mau melamar jadi juru masak utama. Betul sekali, Pak Bambang. Sebenarnya saya ini tadinya berat mau melamar ke sini. Soalnya banyak tawaran dari catering besar di kota. Tapi ya karena saya ingin berbakti buat anak-anak di desa sendiri, saya pilih ke sini. Wah, niat yang mulia. Tapi di sini kerjanya berat, Bu. Porsinya ribuan. Ibu punya pengalaman masak di mana sebelumnya? Duh, Pak Bambang, Bapak tanya pengalaman saya. Saya ini mantan kepala dapur di restoran bintang 5 di Jakarta dulu, Pak. Masakan barat, masakan Cina, apalagi masakan Nusantara. Saya kupas tuntas di luar kepala. Oh ya? Hotel mana kalau boleh tahu, Bu? Hotel, Pak, Hotel Grand Cendana. Itu loh yang langganan para pejabat. Tapi saya udah mengundurkan diri, bosen sama hiruk-pikuk kota. Saya pengen yang lebih bermakna kayak program MBG ini. Kalau masalah rasa gimana? Di sini kita harus jaga gizi, tapi rasa juga harus konsisten. Bapak jangan ragu. Saya kalau pegang sutil, bumbu itu kayak nari sendiri, Pak. Sekali cium aroma aja, saya tahu garamnya kurang 1 gram atau enggak. Pokoknya kalau saya yang pegang, dapur Bapak bakal jadi dapur terbaik sekecamatan. Luar biasa. Jarang saya ketemu orang dengan jam terbang tinggi, tapi mau kerja di tingkat desa begini. Itulah saya, Pak. Sederhana dan berdedikasi tinggi. Baik, kalau begitu, melihat kepercayaan diri Ibu, saya rasa Ibu orang yang tepat. Besok, Ibu bisa mulai bekerja bareng Lestari.
Saya kasih posisi juru masak utama sementara ya. Pilihan yang sangat cerdas, Pak Bambang. Bapak nggak akan menyesal. Oke, selamat bergabung ya, Bu Ratna. Hotel Grand Cendana. Hotel apaan itu ya? Yang penting masuk dulu. Masalah rasa mah gampang. Tinggal banyak yang micin juga beres. Aduh, minggir dulu dong ibu-ibu. Saya lagi buru-buru nih. Mau ada meeting penting di dapur pusat. Aduh, Bu Ratna kayak bener. Mau murang apa hari ini, Bu? Borong? Duh bang, saya mah udah nge-level lagi belanja di sini sebenarnya. Bahan makanan saya di kantor itu didatangi langsung pakai truk. Kualitas nomor 1. Oh alah, jadi bener ya Bu, kerja di dapur MBG itu? Kerja? Saya mah bukan sekedar kerja, Jeng. Saya itu kepala juru masak. Kalau saya nggak datang, itu ribuan anak sekolah bisa nggak makan gara-gara koki yang lain pada bingung ngeracik bumbu. Wah, hebat ya. Berarti gajinya gede dong, Bu. Ya lumayan lah buat nambah-nambahin koleksi emas. Makanya kalau jadi orang itu jangan cuma jago ngerumpi di depan gang. Harus punya skill kayak saya. Pak Bambang aja sampai mohon-mohon biar saya mau pegang dapurnya. Tapi kemarin saya dengar dari Lastri katanya di sana sistemnya tim, Bu. Halah, si Lestari tahu apa? Dia mah di sana cuma bagian kupas bawang sama cuci piring. Ya jelas dia nggak tahu strategi yang saya buat di level atas. Jangan dengerin bawahan kayak dia. Jadi beli kan, Ibu? Gak jadi, sayurnya udah pada layu begini. Gak standar sama lidah saya yang setiap hari nyicipin makanan bergizi. Saya ke supermarket kota aja. Idih, sombongnya minta ampun. Padahal baru kemarin pinjam ulukan saya belum dibalikin. Loh, Bu Ratna, itu daging buat menu besok kan, Bu? Kok dimasukin ke tas? Astagfirullah, Las. Kaget saya. Kamu itu kalau jalan pakai suara dong. Jangan kayak hantu. Maaf, Bu. Tapi itu ayamnya mau dibawa kemana? Nanti Pak Bambang kalau cek stok gimana? Halah, cuma dikit begini nggak bakal bikin negara bangkrut. Ini tuh namanya hak sampingan juru masak. Daripada sisa, mending saya amankan. Tapi kan itu bukan sisa, Bu. Itu bahan yang baru datang tadi pagi. Saya nggak enak kalau diam saja, Bu. Kita semua yang kena tegur kalau takarannya kurang. Las, kamu itu anak baru di sini karena saya yang bawa ya. Jangan sok cuci. Harusnya kamu berterima kasih. Besok-besok kalau saya ambil lebih, kamu juga kebagian. Saya nggak mau, Bu. Saya takut. Kita kan digaji buat kasih makan anak-anak, bukan buat dibawa pulang. Berisik kamu. Saya ini kepala juru masak. Saya yang paling tahu takaran. Kalau saya bilang ini cukup buat anak-anak, ya berarti cukup. Sisanya ini buat saya sebagai kompensasi karena sudah kasih resep rahasia saya ke dapur ini. Tapi Bu, udah, gak usah tapi-tapi. Urus aja tuh bawang kamu. Jangan sampai mulut kamu ember ke Pak Bambang kalau masih mau kerja di sini. Ngerti? Duh, Las, hati-hati tuh jalannya. Awas kesandung kerikil. Makanya kalau kerja itu yang cerdas, biar kakinya gak gempar jalan kaki terus. Masya Allah, Bu Ratna, ini motor siapa? Bagus bener. Ya motor saya lah, masa motor Pak Bambang? Ini loh keluaran terbaru, sengaja saya ambil joknya empuk, biar kalau pulang kerja badan gak pegel semua. Loh, kok sudah beli motor baru, Bu? Kan kita baru masuk kerja belum ada sebulan, gaji pertama juga belum turun kan? Aduh, Lastri, kamu mah mainnya kurang jauh. Sama sekarang itu yang penting gaya dulu, urusan bayar mah gampang. Lagian saya kan kepala juru masak. Masa ke kantor masih naik angkot? Jatuh dong wibawa saya di depan anak buah. Tapi apa nggak kegedean cicilannya, Bu? Takutnya nanti malah jadi beban. Motor kayak gini kan sebulannya bisa jutaan. Nggak usah sok nasihatin saya, Las. Tabungan saya mah tebel. Belum lagi bonus-bonus daging dan telur yang saya bawa setiap hari. Lumayan banget buat potongan anggaran belanja dapur rumah. Ya bisa buat bayar cicilan motor dong. Astaga, jadi motor ini hasil dari itu, Bu. Hasil kecerdasan saya. Udah saya duluan ya. Kamu semangat ya jalan kakinya. Hitung-hitung olahraga biar lemak di perut kamu hilang. Dah, Lastri. Ya Allah, Bu Ratna, nekat bener. Kalau Pak Bambang tahu, habis sudah itu motor sama kerjaannya.
Mau dibawa kemana itu Bu Ratna? Kok kelihatan berat sekali tasnya? Pak Bambang, aduh bikin kaget saja Pak. Ini cuma cucian kotor Pak. Seragam saya bau bumbu banget. Mau saya cuci di rumah supaya besok wangi lagi. Cucian kotor kok bentuknya kaku-kaku begitu? Coba saya lihat isinya. Duh Pak, masa barang perempuan mau diperiksa-periksa? Gak sopan dong Pak. Saya ini kan koki utama di sini. Masa nggak percaya? Justru karena ibu koki utama, saya harus pastikan stok bahan kita aman. Buka tasnya Bu sekarang. Astagfirullah Bu Ratna, ini semua bahan untuk menu makanan siang besok. Kenapa ada di dalam tas ibu? Anu Pak, maksud saya ayam-ayam ini mau saya bumbuin di rumah Pak. Bumbu saya di rumah lebih lengkap, biar anak-anak makannya lebih lahap besok. Ini demi kualitas Pak. Jangan cari alasan, kita punya standar operasional. Semua bumbu sudah disediakan di dapur ini. Ini namanya pencurian Bu. Ibu sudah melanggar hak anak-anak. Duh, cuma segini saja dipermasalahkan Pak. Biasanya juga kalau di hotel tempat saya dulu, koki boleh bawa sisa-sisa. Ini bukan hotel, ini program pemerintah untuk anak-anak. Besok pagi ibu menghadap saya. Saya berikan surat peringatan pertama kalau sekali lagi saya temukan kejadian seperti ini. Tidak ada ampun. Ibu langsung saya pecat secara tidak hormat. Cih, pelit banget. Kayak bakal miskin saja gara-gara ayam sepotong. Bukan masalah miskinnya Bu, tapi masalah amanahnya. Sekarang ibu pulang dan jangan ulangi lagi. Pak Bambang itu benar-benar ya, so disiplin. Cuma urusan daging ayam dikit aja, pakai ngeluarin SP segala. Dia nggak tahu apa. Saya ini koki paling berbakat di sini. Kalau saya keluar, emang dia bisa nemu orang yang jago dan sekaligus masak kayak saya? Dasar pelit. Duh, siapa sih yang ninggalin kompor nyala? Teledor banget jadi orang. Kalau kebakaran kan repot. Aduh, papa saya yang telepon. Halo, Pak. Iya, ini Mama baru mau keluar kantor. Hah? Apa, Pak? Papa udah nunggu di depan gang naik motor baru kita. Mau ngajak makan steak di kota? Serius, Pak? Iya, Mama langsung gas sekarang. Tungguin ya, Pak. Jangan ditinggal. Mama mau dandan dikit dulu biar makin cantik naik motor barunya. Oke? Mwah! Ada apaan nih rame-rame? Kok pada kumpul di kantor saya? Mau minta jatah makanan tambahan ya? Sabar ya ibu-ibu, kepala juru masaknya baru mau masuk kantor nih. Lihat tuh mukanya, masih bisa senyum, belum tahu dia. Loh, Pak Bambang, ini kenapa gedung kita jadi begini? Ada syuting film action atau gimana, Pak? Film action ibu bilang, ini kehancuran Bu Ratna. Dapur ini ludes, bahan makanan untuk ribuan anak sekolah habis jadi abu. Aduh, kok bisa sih Pak? Pasti ada sabotase ya? Atau jangan-jangan si Lasti teledor waktu masak? Cukup Bu Ratna, tim pemadam kebakaran sudah memeriksa. Api berasal dari kompor nomor 3 yang tidak dimatikan. Dan saksi mata melihat ibu adalah orang terakhir yang keluar dari gedung ini kemarin sore. Itu anu Pak, kemarin saya udah mau matiin. Tapi tiba-tiba ada urusan mendesak. Urusan mendesak? Telepon suami buat pamer motor baru maksud ibu? Karena kecerobohan ibu, program ini berhenti total. Ibu tahu berapa kerugiannya? Ya maaf Pak, nanti saya bantu beresin deh. Jangan galak-galak gitu. Tidak perlu, detik ini juga ibu saya pecat secara tidak hormat. Jangan pernah injakan kaki di lingkungan MBG ini lagi. Saya juga akan melaporkan kelalaian ini ke pihak berwajib agar ibu bertanggung jawab secara hukum. Koki pencuri memang pantas dapat sial. Tapi Pak, motor saya gimana? Saya butuh kerjaan ini buat bayar cicilan Pak. Tolong Pak. Cicilan ibu bukan urusan saya. Urusan saya adalah perut anak-anak yang sekarang tidak bisa makan karena kelalaian ibu. Pergi sekarang. Masih betah melamun, wo. Rezeki itu dijemput, bukan ditunggu. Pak Dimas? Pangling saya.
Mobil baru lagi, Pak. Hasil sampingan bulan lalu. Kecil-kecilan lah buat operasional. Gila, kerja apa sih, Pak? Saya mau dong kecipratan. Cuma main titip modal, gak perlu keringetan, duit yang kerja buat kita. Masa sih? Zaman sekarang mana ada yang gampang begitu? Ini buktinya. Saya gak suka banyak bicara. Saya suka hasil. Wah, beneran itu, Pak. Caranya gimana? Saya lagi butuh banget. Cukup beli paket produk awal. Besoknya bonus langsung cair ke rekening. Tapi saya lagi kosong, Pak. Gak ada pegangan sama sekali. Carilah, wo. Peluang emas gak datang 2 kali. Masa mau jadi pengangguran terus? Oke, kasih saya waktu. Saya pasti dapat modalnya. Bu, mana uang simpanan di bawah kasur? Bowo butuh sekarang. Buat apa, Le? Itu uang buat bayar listrik sama jaga-jaga kalau ibu sakit. Halah, recehan begitu nggak akan bikin kita kaya. Sini, Bowo mau lipat ganda kan? Jangan aneh-aneh, Wo. Cari kerja yang jelas-jelas aja, kayak kata Pak RT. Pak RT tahu apa? Tadi Pak Dimas datang pakai mobil baru. Masa ibu mau kita begini terus? Tapi ini satu-satunya simpanan kita. Kalau hilang, kita makan apa? Ibu nggak percaya sama anak sendiri. Ini investasi, Bu. Besok uang ini bakal 2 kali lipat. Ibu cuma takut, Wo. Banyak berita orang tertipu. Itu karena mereka bodoh. Bowo beda. Pinjam sebentar, besok Bowo ganti sama emas. Tolong jaga amanah itu, Wo. Itu keringat almarhum bapakmu juga. Sudah, ibu diam saja di rumah. Tunggu Bowo pulang bawa mobil. Pagi Pak RT, lagi sibuk. Saya ada peluang bagus nih buat warga kita. Peluang apa, Wo? Tumben rajin amat keliling pagi-pagi. Ini Pak, investasi produk masa depan. Cukup store modal, duduk manis, duit mengalir sendiri. Investasi apa? Produknya mana? Kok cuman kertas fotokopian begini? Barangnya lagi dikirim dari pusat, Pak. Ini sistemnya canggih, belum banyak yang tahu. Hati-hati, Wo. Pak RT sudah sering dengar yang begini. Ujung-ujungnya cuman gali lubang tutup lubang. Ah, Pak RT terlalu kuno. Ini zaman digital, Pak. Model kecil untung gede itu nyata. Bukan kuno, tapi realistis. Jangan sampai warga jadi korban. Kamu sendiri sudah dapat untungnya. Besok cair, Pak. Makanya saya tawarkan ke Bapak dulu sebagai rasa hormat. Simpan saja, Wo. Bapak nggak mau. Pesan saya satu. Jangan korbankan tetangga sendiri buat ambisimu. Ya sudah kalau nggak mau kaya. Nanti jangan menyesal kalau saya sudah pakai mobil baru. Pak Bagas, ini model dari saya sudah masuk semua. Kapan bonus pertama saya cair? Sabar, Wo. Progresmu bagus. Tapi akunmu masih di level pemula. Belum bisa ditarik. Tapi kata Pak Dimas kemarin langsung cair. Produk yang kemarin saja belum ada yang laku, Pak. Produk itu cuma formalitas. Yang penting itu poin investasi kamu. Kalau mau cair sekarang, kamu harus naik ke level gold. Caranya gimana, Pak? Saya udah nggak punya uang lagi. Gampang, ambil paket boomer. Masukkan modal lagi 10 juta. Besok bonusmu langsung meledak jadi 30 juta. 10 juta? Uang ibu saya saja cuma 2 juta, Pak. Itu pun sudah habis semua. Duh, Wo, masa demi masa depan cerah kamu nggak berani usaha? Lihat Dimas, dia nekat di awal, sekarang tinggal petik hasilnya. Tapi kalau saya nggak tambah modal, uang yang kemarin gimana? Ya hangus, itu aturan sistem pusat. Kamu mau rugi atau mau kaya mendadak? Pilihannya di tanganmu. Jangan hangus, Pak. Oke, kasih saya waktu 1 hari lagi. Saya cari caranya. Wah, segar-segar banget sayurnya hari ini, Bu. Belanja banyak buat masak besar ya? Enak, Bowo. Biasalah buat makan sehari-hari. Tapi ini harga-harga lagi pada naik semua. Pusing, Ibu. Nah, kebetulan banget saya baru pulang dari kota bawa kabar gembira. Ibu mau nggak uang belanjanya balik 10 kali lipat besok? Duh, jangan bercanda, Wo. Mana ada uang jatuh dari langit.
Bukan dari langit, Bu. Tapi dari koperasi khusus yang saya kelola. Cukup titip modal 500.000. Besok jam segini saya anterin 1 juta ke rumah Ibu. Beneran? Aman gak itu? Jangan sampai kayak di berita-berita itu ya. Masa saya tipu tetangga sendiri? Saya jaminannya. Kalau besok nggak cair, ibu-ibu datang saja ke rumah saya. Tarik TV saya kalau perlu. Kalau Mas Bowo yang jamin ya saya percaya. Kebetulan ini ada uang arisan yang belum disetor. Saya ikut 1 paket. Sip, ayo siapa lagi? Slotnya terbatas. Kalau terlambat, ya hangus kesempatannya. Saya juga ikut, Wo. Ini mumpung ada sisa uang belanja bulanan lalu. Pak Dimas, Pak Bagas, buka pintunya. Saya bawa modal tambahan nih. Sial, kenapa nomornya tidak aktif? Tadi pagi masih bisa. Cari siapa, Mas? Yang punya kontrakan ini sudah pindah subuh tadi. Pindah? Nggak mungkin, Pak. Kemarin saya baru ketemu mereka di sini. Mereka bilang kantornya di sini. Kantor apaan? Mereka cuma sewa mingguan. Tadi pagi ada mobil bak angkut semua barangnya. Katanya mau keluar kota. Mobil bak? Pak Dimas nggak bilang apa-apa sama saya. Uang saya di dalam semua, Pak. Wah, jangan-jangan Mas kena tipu. Kemarin juga ada orang nangis-nangis cari mereka di sini. Gak mungkin. Ibu-ibu sudah nunggu uangnya cair besok pagi. Kalau mereka hilang, saya gimana? Saran saya, mumpung belum jauh, lapor polisi saja, Mas. Polisi? Gak bisa. Kalau lapor polisi, nanti saya juga kena soal uang ibu-ibu itu. Nah, ini dia orangnya. Gimana, Wo? Katanya jam segini uangnya cair. Ibu-ibu, pagi banget ya. Itu sedang diproses pusat, Bu. Banknya lagi ada gangguan sistem. Gangguan sistem apa? Tadi saya dari ATM lancar-lancar saja. Jangan bikin kami khawatir ya, Wo. Ada apa ini, Bu? Kok ramai-ramai di depan rumah saya? Inilah, Bu. Nak Bowo janji bagi hasil investasi hari ini. Katanya uang kami bakal balik 2 kali lipat. Investasi apa, Wo? Bukannya kamu bilang uang kemarin buat modal kamu kerja? Shh, Ibu masuk saja. Jangan ikut campur dulu. Loh, kok disuruh masuk? Kami butuh kejelasan, Wo. Uang sekolah anak saya ada di situ semua. Sabar, Bu. Kasih saya waktu 1 jam lagi buat telepon kantor pusat. Pasti cair kok. 1 jam ya? Awas kalau kamu bohong. Kami tunggu di sini. Jangan berani-berani kabur lewat pintu belakang. Ada apa ini ribut-ribut? Suara kalian sampai terdengar ke ujung gang. Ini Pak RT, Bowo janji cairkan uang kami hari ini. Tapi sekarang malah banyak alasan. Sabar Pak RT. Ini cuma masalah teknis di pusat. Saya lagi urus semuanya. Pusat mana, Wo? Lihat ini. Berita baru 1 jam yang lalu. Kantor investasi yang kamu bangga-banggakan itu sudah digerebek polisi di kota. Ya Allah, itu kan foto Pak Dimas sama Pak Bambang yang pakai borgol. Nggak mungkin, Pak. Itu pasti salah orang. Tadi pagi mereka masih berhenti bohong, Wo. Nama koperasi ini sudah masuk daftar investasi bodong resmi. Kamu sudah menipu warga saya. Oh, jadi uang ibu dan uang tetangga kamu pakai buat begini. Tega kamu, Wo. Kurang ajar. Balikin uang kami sekarang. Kalau enggak, rumah ini kami preteli. Uangnya sudah nggak ada, Bu. Semuanya udah saya setor ke Pak Dimas. Saya juga korban. Kamu bukan cuma korban, Wo. Kamu yang membujuk mereka dengan janji palsu. Sekarang, kamu harus tanggung jawab. Saya nggak pegang uang serupiah pun. Uangnya sudah dibawa lari Pak Dimas. Terus siapa yang mau tanggung jawab? Putar Rimba, lu yang ngomong manis ke kita, Wo. Ampun, Bapak, Ibu. Tolong jangan pakai kekerasan. Kasihan anak saya. Anak ibu yang gak punya kasihan. Duit arisan saya habis, Wo. Anak saya besok mau bayar ujian. Saya akan ganti, Pak. Saya cicil. Tolong jangan begini. Sabar semuanya. Jangan main hakim sendiri. Kita selesaikan secara hukum. Hukum kelamaan, Pak RT. Mending kita seret dia ke lapangan biar kapok. Pak RT, tolong saya, Pak. Saya takut. Ampun. Bapak Ibu, ampun. Sudah, berhenti. Itu polisi sudah datang.
Ibu ngapain kesini malam-malam? Ibu bawakan nasi kesukaan kamu, Le. Makanlah dulu. Kamu pasti lapar dari tadi belum menyentuh nasi. Nggak usah, Bu. Simba saja uangnya. Bowo nggak pantas dapat perhatian ibu setelah semua yang Bowo lakukan. Sejahat apapun kamu di mata warga, kamu tetap anak ibu, Wo. Kenapa kamu harus gelap mata seperti ini? Ibu gak butuh mobil, ibu gak butuh rumah mewah, ibu cuma butuh kamu ada di rumah. Bowo, saya sudah bicara dengan korban penyidik. Korbanmu banyak, Wo. Ibu-ibu itu uangnya nggak akan balik dalam waktu dekat. Kamu harus jalani proses ini dengan jujur. Bowo kapok, Pak RT. Pak Dimas benar-benar licik. Sekarang saya di sini, sementara dia entah di mana. Jadikan ini pelajaran terakhir. Penjara ini bukan akhir, tapi tempat untuk kamu mencuci semua keserakahanmu. Kasihan ibumu, jangan bikin dia menangis lagi. Ibu, maafin Bowo. Tolong jaga kesehatan di rumah. Maafin Bowo. Pas 2 kilo ya, Gas. Timbangannya jangan dikurangi loh. Pas kok, Bu. Silakan dicek lagi ya. Sengaja saya pilihkan yang ukurannya besar-besar buat Ibu. Nah, kalau begini kan enak. Ya sudah, ini uangnya ya, Gas. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Terima kasih banyak ya. Bagas adalah seorang pemuda sederhana yang bekerja keras mencari rezeki dengan berjualan telur eceran di pasar. Bagas, Rani, kamu kok bisa sampai di sini? Sama siapa, Ran? sendirian kok. Sengaja mampir ke sini sekalian jalan sore. Kamu sibuk banget ya dari tadi? Ya begitu deh kalau sore. Lumayan rame. Tapi ini sudah mau beres-beres tutup toko kok. Maaf ya, tempatnya agak berantakan gini. Kamu jadi harus berdiri. Nggak apa-apa, Gas. Santai aja. Aku malah senang lihat kamu selalu semangat begini kalau kerja. Harus dong, demi masa depan. Oh iya, kamu kesini cuma mau lihat aku jualan telur aja nih? Sebenarnya aku mau minta tolong, Gas. Nanti kalau toko kamu sudah tutup, boleh nggak antarkan aku pulang? Ada yang mau kau obrolin di jalan. Boleh, Ran. Pas banget, abis ini aku langsung pulang kok. Tunggu bentar ya. Aku rapiin sisa telur ini dulu ke dalam kotak. Sudah sampai, Ran. Ini rumah kamu ya? Besar banget ya? Iya, Gas. Makasih banyak ya sudah mau repot-repot mengantarkan aku pulang sampai depan rumah. Sama-sama, Ran. Gak repot kok. Kan sekalian jalur aku pulang juga. Rani, dari mana saja kamu baru pulang jam segini? Terus siapa laki-laki ini? Iya, Bu. Ini Bagas, Bu. Teman dekat Rani yang pernah Rani ceritakan waktu itu. Bagas yang tadi tolong antarkan Rani pulang. Oh, jadi kamu yang namanya Bagas? Yang kerjanya cuma penjual telur di pasar itu? Selamat sore, Tante. Iya, betul. Saya Bagas. Mohon maaf kalau saya lancang mengantarkan Rani pulang sore-sore begini. Kamu sadar gak sih kalau kamu itu lancang? Lihat pakaian kamu. Dekil begitu. Kamu sengaja ya mendekati anak saya supaya bisa numpang hidup enak? Ibu, tolong jangan bicara begitu. Bagas orang baik, Bu. Dia kerja keras buat keluarganya. Rani yang minta tolong diantarkan pulang tadi. Kamu diam, Rani. Masuk ke dalam rumah sekarang juga. Ibu gak mau ya kamu bergaul sama orang kelas bawah yang masa depannya suram seperti dia. Mohon maaf, Tante. Saya memang hanya penjual telur. Tapi saya bekerja dengan jujur dan halal. Saya tidak pernah punya niat buruk sedikit pun sama Rani. Mau jujur atau enggak, itu bukan urusan saya. Yang jelas penghasilan kamu sebulan tidak akan cukup buat beli bedak anak saya. Sadar diri kamu. Sekarang kamu pergi dari rumah saya. Dan jangan pernah injakan kaki kotor kamu lagi di sini. Baik, Tante. Saya permisi dulu. Ran, aku pulang ya. Setelah mendapat makian dan diusir paksa oleh Ibu Rani, Bagas kembali ke tokonya dengan perasaan sedih dan mulai memikirkan nasibnya. Masa depan suram ya? Apa benar penjual telur seperti aku ini tidak pantas punya mimpi? Woi, Gas! Melamun aja dari tadi. Rio. Astaga, sudah lama banget kita nggak ketemu. Kamu apa kabar, Yo? Kabar baik, Gas. Aku sengaja mampir ke pasar karena kangen pengen ngobrol sama kamu. Tapi kamu kenapa nih? Lagi ada masalah ya? Gak apa-apa, Yo. Cuma lagi kepikiran omongan orang aja. Kadang aku mikir, apa jualan telur ini selamanya bakal dipandang sebelah mata ya sama orang kaya? Alah,
Jangan didengarkan, Gas. Hari gini yang penting kerjanya halal dan jujur. Jangan patah semangat duluan. Kamu kan orangnya ulet. Aku tahu dari dulu. Iya sih, Yo. Aku tetap yakin kok. Kalau ditekuni terus, suatu saat lapak telur kecil ini bisa berkembang jadi grosir besar. Aku tidak mau menyerah cuma karena dihina orang. Nah, begitu dong. Itu baru Bagas yang aku kenal. Oh iya, sekalian mau pamer dikit nih. Sekarang aku kerja di dapur MBG loh. Wah, serius kamu, Yo? Itu kan dapur yang lagi terkenal itu sekarang. Mantap banget kamu sekarang. Alhamdulillah, Gas. Di sana kerjanya lumayan sejahtera. Dan setiap hari butuh pasukan dalam jumlah besar. Makanya pas ketemu kamu begini, aku langsung kepikiran sesuatu. Kepikiran apa, Yo? Nanti kalau bisnis kamu udah makin berkembang dan bisa pasok skala besar, kabari aku ya. Siapa tahu toko kamu ini bisa jadi supplier utama buat telur-telur di dapur MBG. Serius, Yo? Makasih banyak ya informasinya. Ini bikin aku makin semangat buat besarin usaha ini. Aku pasti akan buktikan kalau aku bisa sukses. Bagas, jadi begini kelakuan kamu di belakang saya. Masih berani ya kamu menghubungi anak saya? Iya, selamat sore Tante. Maaf, maksud Tante bagaimana ya? Saya hari ini dari pagi hanya fokus jualan di toko. Jangan sepolos kamu. Rani itu dari tadi siang mengurung diri di kamar. Gak mau makan, dan kerjanya cuma melihara HP-nya terus. Pasti gara-gara kamu hubungin kan? Tante, saya sama sekali tidak ada menghubungi Rani setelah kejadian kemarin sore. Saya sadar posisi saya, Tante. Bagus kalau kamu sadar. Makanya, sore ini saya sengaja datang ke lapak dekil kamu ini untuk memperingatkan kamu lagi. Jauhi anak saya. Jangan pernah coba-coba hubungi dia lagi dengan alasan apapun. Saya menghargai kekhawatiran Tante sebagai seorang ibu. Tapi tolong jangan merendahkan pekerjaan saya. Jualan telur ini halal, Tante. Halal saja nggak cukup menjamin masa depan Rani. Kamu itu cuma ramahan rengginang. Tidak selevel sama keluarga kami. Sampai kapanpun, saya tidak akan pernah sudi punya menantu miskin seperti kamu. Baik, Tante. Kalau itu memang kemauan Tante, saya akan bicara langsung dengan Rani untuk menyelesaikan semuanya. Harus sore ini juga. Putuskan hubungan kalian dan buat Rani membenci kamu. Kalau saya sampai lihat kamu masih mendekati dia, saya bisa bikin lapak telur kamu ini digusur dari pasar ini. Ingat itu. Bagas, akhirnya kamu mau angkat telepon aku. Kamu kenapa sih tiba-tiba mengajak ketemu di taman ini? Kemarin-kemarin pesan aku juga tidak kamu balas. Maaf ya, Ran. Kemarin-kemarin aku lagi agak sibuk di toko. Ada hal penting yang harus aku omongin sama kamu sekarang. Mau omongin apa, Gas? Soal ibu ya? Kamu jangan masukin ke dalam hati ya omongan ibu aku kemarin sore. Aku minta maaf banget. Ran, sepertinya hubungan kita cukup sampai di sini aja ya. Kita putus. Kamu bicara apa sih, Gas? Putus? Kenapa tiba-tiba begini? Apa karena ibu melabrak kamu lagi? Nggak ada hubungannya sama ibu kamu, Ran. Ini murni keputusan aku sendiri. Aku merasa kita berdua memang sudah tidak sejalan lagi. Perbedaan kita terlalu jauh. Bohong? Kamu pasti bohong kan, Gas? Kita kemarin baik-baik aja. Kamu jangan menyerah cuma karena omongan ibu. Kita bisa lewati ini sama-sama, Gas. Maaf, Ran. Aku nggak bisa. Aku cuma penjual telur di pasar. Masa depanku belum jelas. Kamu pantas mendapatkan laki-laki yang lebih baik dan bisa membahagiakan kamu. Bukan orang seperti aku. Aku nggak peduli kamu kerja apa, Bagas. Kenapa kamu malah egois begini dan mutusin sepihak? Keputusanku sudah bulat, Ran. Tolong hargai itu. Carilah kebahagiaan kamu yang baru ya. Aku permisi dulu. Bagas, tunggu. Jangan pergi, Gas. Bagas. Bagas terpaksa meninggalkan Rani yang menangis sendirian di taman. Kejadian pahit itu membuatnya makin fokus bekerja keras mengembangkan bisnis telurnya. Hingga beberapa bulan kemudian, Wah, Rani, kamu nggak lihat? Grosir telur ini besar sekali. Pantas aja semua restoran terkenal di kota ini ambil pasokannya dari sini. Telurnya segar-segar, tempatnya bersih, dan karyawannya banyak sekali. Pemilik grosir ini pasti kaya raya, sukses, dan punya masa depan yang sangat cerah. Nah, laki-laki mapan dan hebat seperti inilah yang pantas jadi suami kamu nanti, Rani. Bukan seperti mantan pacar kamu yang cuma penjual telur eceran di pasar itu. Selamat sore, Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Mau pesan telur untuk kebutuhan catering atau restoran? Oh, sore Mas. Saya mau beli telurnya dalam jumlah besar ya, untuk acara syukuran di rumah saya. Kalau boleh tahu, bos pemilik grosir sukses ini ada di tempat nggak? Saya ingin sekalian ngobrol dan berkenalan. Siapa tahu bisa menjalin hubungan baik.
Oh, kebetulan bos kami ada di dalam ruang kerja kok, Bu. Sebentar ya, saya panggilkan dulu. Bos, ini ada pelanggan besar yang mau bertemu. Iya, ada apa? Siapa yang mau bertemu dengan saya? Bagas, kamu kok bisa ada di sini? Pakaian kamu. Ya, selamat sore Tante. Sore Rani. Bagas, kamu pemilik grosir besar ini? Iya, betul. Berkat kerja keras, doa, dan bantuan dari teman saya yang bekerja di dapur MBG, toko eceran saya dulu sekarang sudah berkembang menjadi grosir terbesar di kota ini. Ya ampun, Bagas. Tante sudah menduga dari dulu kalau kamu itu anak muda yang ulet dan punya masa depan yang cerah. Maafkan kekhilafan Tante dulu ya, Gas. Itu Tante cuma khilaf kok. Rani itu sebenarnya masih sangat sayang sama kamu, Gas. Iya kan, Rani? Maaf Tante, sekarang saya sudah sadar diri. Saya tidak mau lancang lagi mendekati anak Tante yang terhormat. Penghasilan saya dulu memang tidak cukup untuk beli bedak Rani. Dan saya tidak ingin merepotkan keluarga Tante lagi. Bagas, tolong jangan gitu. Tante mohon, kembalilah sama Rani. Tante restui hubungan kalian sekarang. Mohon maaf Tante, hubungan kami sudah selesai di taman waktu itu. Sekarang saya hanya ingin fokus mengembangkan bisnis grosir saya ini. Untuk pesanan telurnya, silakan dilayani oleh karyawan saya aja ya. Saya permisi dulu, karena masih banyak urusan pekerjaan. Mari. Bagas, tunggu dulu, Gas. Duh, Rani, kenapa kamu diam aja sih? Ayo kejar Bagas. Duh, ibu menyesal sekali, Rani. Ibu menyesal. Ibu Rani hanya bisa menangis, menyesali kesombongannya yang dulu telah merendahkan dan mengusir Bagas. Tanpa tahu kalau kini Bagas sudah sukses menjadi pemilik grosir telur terbesar. Siska, sini sebentar. Lihat ibu, sudah mirip artis belum? Baju ini mahal loh. Sengaja ibu beli buat ketemu Afgan siang ini. Bu, ini surat dari sekolah, Bu. Siska sudah nunggak SPP 3 bulan. Kata guru, kalau besok tidak lunas, Siska tidak boleh ikut ujian nasional. Aduh, kamu ini merusak suasana aja. Ujian terus. Kamu tidak lihat ibu lagi bahagia ini? Konser ini cuma sekali seumur hidup, Siska. Tapi uang di meja itu kan uang tabungan sekolah Siska, Bu. Ibu janji kemarin mau dibayarkan ke sekolah. Kenapa malah dipakai beli tiket konser dan speaker itu? Kamu jangan jadi anak egois ya. Ibu ini capek setiap hari cuma dipandang sebelah mata sama tetangga. Ibu butuh hiburan. Ibu mau dianggap sosialita di mall nanti. Tapi itu kan masa depan Siska, Bu. Kalau Siska tidak ikut ujian, Siska tidak lulus sekolah. Berisik, kamu masih muda. Ujian bisa tahun depan. Kalau hari ini ibu viral gara-gara duit sama Afgan, kita bisa kaya mendadak. Ibu tega sekali. Ibu lebih sayang konser itu daripada Siska. Terserah kamu mau bilang apa. Sekarang masuk kamar. Jangan ganggu ibu mau berangkat. Doakan ibu supaya Afgan melirik ibu di atas panggung nanti. Minggir semua. Orang kaya mau lewat. Jangan halangi jalan saya. Maaf Ibu. Mohon maaf sekali. Silakan antri di belakang sesuai aturan ya. Kasihan penonton lain. Sudah menunggu dari pagi, Bu. Apa kamu bilang? Antri? Kamu tidak lihat siapa saya? Saya ini tamu VIP. Saya punya uang banyak untuk beli semua tiket di sini kalau saya mau. Aturannya tetap sama untuk siapapun, Ibu. Semua harus tertib demi kenyamanan bersama. Silakan ke barisan belakang, Bu. Alah, banyak bicara kamu. Kamu itu cuma menjaga tiket. Gaji kamu sebulan aja nggak cukup buat beli speaker saya ini. Jangan so ngatur deh. Mohon maaf, Ibu. Tolong jangan membuat kericuan di sini. Ibu menghambat antrian yang lain. Nih, ambil. Pakai uang ini buat tutup mulut kamu. Cepat kasih saya tiket paling depan sekarang juga. Saya nggak punya waktu buat berdiri lama-lama bareng orang-orang miskin di belakang sana. Simpan aja uang Ibu. Saya tidak bisa menerima uang sogokan. Silakan antri atau saya panggil petugas keamanan. Berani kamu mengancam saya? Dasar pegawai rendahan tidak tahu diuntung. Awas kamu ya, saya tandain wajah kamu. Cepat, mana tiketnya? Afgan, lihat ke sini. Ibu sudah datang membawa speaker khusus buat kamu. Aduh, Ibu, tolong turun dari kursinya. Kami yang di belakang nggak bisa lihat panggung karena terhalang badan Ibu. Kamu kalau mau
kelihatan ya datang pagi dan berdiri paling depan seperti saya. Jangan menyalahkan saya kalau kamu tidak bisa melihat. Tapi suara speaker ibu itu memekakan telinga. Kami kesini mau dengar Afgan nyanyi, bukan dengan speaker berisik ibu itu. Apa kamu bilang? Berisik? Ini speaker mahal. Saya sengaja beli supaya suara saya bisa mengalahkan suara musik di sini. Biar Afgan tahu saya di sini. Tolonglah Bu, hargai kami juga. Kami semua di sini bayar tiket bukan untuk diganggu seperti ini. Berisik sekali mulut kamu. Kamu pikir cuma kamu yang bayar? Saya bayar pakai uang tunai ya. Kalau masih tidak senang, pindah saja ke barisan paling belakang. Sekarang jangan ganggu saya. Saya mau lanjut menyanyi. Afgan, lihat ibu nak. Aduh, ibu ini ada masalah apa sih sebenarnya? Selamat sore, Bu. Mohon maaf, kami menerima banyak laporan dari penonton lain. Ibu dilarang membawa speaker tambahan dan dilarang naik ke atas kursi gitu. Mari ikut saya keluar sebentar untuk menitipkan barang ini. Apa-apaan ini? Jangan berani-berani ya menyentuh baju mahal saya. Kamu tahu berapa harga baju ini? Lebih mahal dari gaji kamu setahun. Kami hanya menjalankan aturan, Ibu. Tindakan Ibu sudah sangat mengganggu kenyamanan penonton lain. Silakan ikut kami sekarang juga. Tidak mau. Saya udah bayar tiket VIP. Saya punya hak untuk melakukan apa aja di sini. Kamu itu cuma satpam. Jangan sok berkuasa di depan saya ya. Sekali lagi, mohon maaf Ibu. Jika Ibu tidak mau bekerja sama, kami terpaksa mengawal Ibu keluar dari gedung mal ini sekarang juga. Iya. Oke. Saya mengerti. Jangan pakai kekerasan begitu caranya. Iya. Saya matikan speakernya. Saya turun dari kursi. Puas kalian. Oke, terima kasih Bu. Silakan matikan speakernya dan ikuti instruksi kami untuk tetap tertib. Iya. Cerewet sekali. Saya janji nggak akan berisik lagi di sini. Saya akan jadi penonton yang paling tenang. Janji. Bagus kalau gitu. Silakan dilanjutkan menontonnya. Tapi tolong jangan diulangi lagi ya, Bu. Tentu saja tidak akan diulangi di sini. Dasar satpam bodoh. Gampang sekali tertipu. Lihat saja nanti. Aku akan cari tempat yang lebih tinggi supaya Afgan tidak bisa mengabaikanku lagi. Akhirnya sampai juga di atas. Di sini pemandangannya jauh lebih jelas. Afgan pasti bisa melihat aku dari sini. Ibu sedang apa di sana? Cepat turun. Itu pagar pembatas, bukan untuk bersandar. Diam kamu. Jangan mencoba mendekat. Kalau kalian berani melangkah satu kali lagi, saya lempar nih speaker ke bawah. Ibu tolong tenang. Itu sangat berbahaya. Ibu bisa jatuh dan orang di bawah bisa terluka kalau Ibu melempar benda berat itu. Saya tidak peduli. Saya sudah keluar banyak uang. Tapi kalian semua malah memperlakukan saya seperti penjahat. Afgan, lihat ke atas sini. Ini ibu, fans nomor 1 kamu. Tolong, ada mama mau melempar speaker. Lari, menjauh dari bawah balkon. Lihat tuh, semua orang akhirnya memperhatikan saya. Sekarang giliran kamu, Afgan. Ayo panggil saya ke panggung. Atau saya jatuhkan barang ini sekarang juga. Kami mohon Ibu, pikirkan keselamatan orang lain. Tolong letakkan speakernya dan menjauh dari pagar. Tidak akan. Saya tidak akan berhenti sampai semua orang tahu siapa saya. Saya punya uang. Saya bebas melakukan apa saja. Semua perhatian harus jadi milik saya. Cukup Bu, tindakan Ibu sudah kelewat batas. Sekarang Ibu harus ikut kami ke kantor keamanan. Lepaskan. Jangan saya seperti ini dong. Saya ini orang kaya. Saya bisa tuntut kalian semua. Silakan saja Bu. Yang jelas sekarang Ibu tidak boleh berada di dalam mall ini lagi. Awas ya. Saya tidak akan tinggal diam. Mall ini akan saya beli. Dan kalian semua akan saya pecat. Berani-beraninya kalian mengusir tamu VIP seperti saya. Silakan pergi Bu. Jangan kembali lagi kalau Ibu tidak bisa menghargai aturan dan keselamatan orang lain. Dasar satpam gak tahu diri. Sialan. Gara-gara kalian rencana saya berantakan. Kalian semua itu cuma iri kan karena tidak punya uang sebanyak saya. Itu kan ibu-ibu yang bikin rusuh tadi. Malu-maluin aja. Udah tua tapi nggak tahu aturan. Apa lihat? Kalian juga sama aja. Miskin tapi so suci. Kenapa langitnya jadi gelap gini? Tadi kan masih panas terik. Duh, mendung lagi. Bahkan langit pun sepertinya marah karena orang kaya seperti saya kalian usir. Sial semua. Kenapa tiba-tiba jadi gelap begini? Benar-benar hari yang tidak beruntung. Mana mobil jemputan tidak datang-datang lagi. Kalian pikir dengan mengusir saya akan kapok? Tidak akan. Hei, lihat ini. Bahkan langit pun tidak bisa menakuti saya. Saya punya uang. Saya punya segalanya.
menyambar saya, ha? Ayo lakukan kalau berani. Saya tidak takut dengan siapapun. Saya ini Ibu Marni, orang paling kaya di lingkungan saya. Petir, hujan, silakan datang. Harta saya bisa beli obat paling mahal kalau saya sampai sakit. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Siska, ini di mana, Nak? Kenapa semuanya gelap sekali, Siska? Ibu sudah sadar? Alhamdulillah. Ibu jangan banyak gerak dulu ya. Kata dokter, tubuh ibu masih shock berat karena petir itu. Kepala ibu sakit sekali, Siska. Kenapa ibu ada di sini? Ibu mau pulang. Ibu tidak suka di sini. Kita belum bisa pulang, Bu. Kondisi ibu masih harus dipantau. Uang tabungan Siska yang tersisa sudah habis semua untuk membayar biaya ruang IGD ini, Bu. Apa? Habis? Semua uang yang ibu simpan di meja itu, semuanya? Iya, Bu. Nggak ada yang tersisa. Uang itu habis dalam sekejap hanya untuk menyelamatkan nyawa ibu. Sekarang Siska benar-benar nggak tahu harus bayar SPP pakai apa lagi. Ya Tuhan, ibu benar-benar bodoh. Ibu pikir uang itu bisa membeli segalanya. Tapi sekarang ibu malah jadi tidak punya apa-apa. Maafkan ibu, Siska. Ibu sudah buta karena kesombongan. Ibu sudah jahat sama kamu. Sudah ambil hak kamu. Maafkan ibu, Nak. Siska nggak peduli soal itu, Bu. Siska cuma sedih melihat ibu seperti ini. Kenapa ibu harus nekat itu hanya untuk sebuah konser? Ibu janji, Siska. Ibu tidak akan sombong lagi. Ibu kapok. Ternyata nyawa dan kasih sayang kamu jauh lebih berharga daripada semua konser di dunia ini. Maafkan ibu, Nak. Sudah, Bu. Yang penting ibu selamat. Siska cuma mau ibu yang dulu, bukan ibu yang harus pujian orang lain itu.